2014. Saya kira ini punya arti tersendiri bagi perjalanan partai PD Perjuangan, karena tahun 2014 inilah sebuah keberhasilan secara akumulatif kita dapatkan, karena kita tidak hanya saja menang dalam pemilu legislatif, tapi menang pula dalam pemilu presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dalam kaitan inilah barangkali kami ingin mencoba mengkilas balik, memberikan sebuah gambaran dalam konteks halnya kaleidoskop perjalanan partai. Karena apa? Ternyata kalau kita pahami, kalau kita perdalam lagi dalam konteks kehidupan kepartaian yang ada di Indonesia hari ini, ternyata PD Perjuangan ini merupakan satu-satunya partai yang tidak hanya umurnya saja yang panjang, tapi juga mengalami dinamika perjalanan yang begitu hebatnya, mengalami up and down dalam proses perjalanan kepartaian ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena sejarah panjang PD Perjuangan ini kan berawal dari berdirinya PNI. Jadi PD Perjuangan ini merupakan sebuah continuity, kesinambungan dari sebuah partai, namanya Partai Nasionalis Indonesia, yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli tahun 2007, dan PNI adalah partai pemenang pada tahun 55, pada waktu pemilu pertama pasca kemerdekaan dan pemilu paling demokratis kalau kita pahami dalam perspektif hari ini. Dinamika yang ada kita tahu bersama, 65 kekuasaan Bung Karno dikudeta dalam tanda kutip oleh rezim Soeharto, sehingga pada tahun 71 pemilu pertama di era Orde Baru dengan 10 peserta, dan pada waktu itu ada satu peserta tapi tidak mau menamakan partai, yaitu Golongan Karya. Dan dengan pemilu yang kita pahami bersama paling tidak demokratis dan penuh dengan intimidasi, pada waktu itulah PNI tidak menjadi partai pemenang lagi. Pasca itu ada sebuah kebijakan politik yang dilakukan oleh Orde Baru, di mana ada penggabungan atau fusi partai-partai, baik partai yang nasionalis maupun partai yang berideologi agama, sehingga pada waktu itu hanya ada 3 partai setelah tahun 73, di mana partai-partai nasionalis bergabung di PDI, Partai Demokrasi Indonesia
Kemudian Partai Agama bergabung di P3 dan Golkar tetap menyendiri, menjadi kekuatan sosial politik tersendiri. Berlakulah tahun 77 pemilu, dan kita pahami bersama bahwasanya kita mulai 71 masih PNI, 77 pertama kali ada PT kita melakukan pemilu. Dari 3 peserta pemilu kita nomor 3, sampai berkali-kali pemilu Orde Baru kita senantiasa mendapatkan nomor 3 terus. Perjalanan dinamika yang ada di PDI yang kita pahami ternyata sangat menarik, karena ini sejatinya dimulai dari sekitar tahun 86 menjelang pemilu 87. Itu ditandai dengan mulai kebangkitan ataupun masuknya anak-anak Bung Karno masuk ke PDI. Pada waktu itu Mas Guru dan Mbak Mega, dan tahun 87 dicalonkan menjadi anggota DPR RI. Kebetulan Mbak Mega dari daerah pemilihan Jawa Tengah dan Mas Guru dari Jawa Timur. Ternyata dua-duanya masuk menjadi anggota DPR RI pada tahun 87. Perjalanan pada saat Mbak Mega mulai masuk ke PDI dan menjadi anggota DPR RI, itulah barangkali ada sebuah perubahan pemikiran, perubahan kesadaran berpolitik di internal PDI, sehingga puncaknya pada tahun 93 Kongres PDI yang gagal di Medan dilanjutkan dengan KLB, Kongres Luar Biasa di Surabaya. Dan pada waktu itu sebenarnya secara de facto Mbak Mega sudah terpilih menjadi ketua umum, tapi kita ketahui bersama bahwasanya pada waktu itu yang namanya ketua umum partai, legitimasinya bukan di tangan anggota, tapi legitimasinya adalah di tangan penguasa, pemerintah dalam hal ini. Maka belum bisa disahkan secara de jure, dan barulah setelah beberapa minggu disahkan secara de jure lewat Munas Kemang. Kita sebut dengan Munas Kemang karena kebetulan tempat munasnya di Hotel Kemang, Jakarta, sehingga Mbak Mega ditetapkan menjadi ketua umum partai, ketua umum DPP partai. Tapi kita pahami bersama sebetulnya ini penerimaan setengah hati dari penguasa, penerimaan setengah hati dari pada waktu itu lebih celaka dari presiden terhadap tampilnya Mbak Mega menjadi ketua umum partai, sehingga bagaimana mudah mencari celah dengan menggunakan siasat divide et imperanya, sehingga PDI dipecah belah, dan ini baru bisa berhasil dikondisikan yaitu tahun 96 ada perpecahan di PDI, sehingga ada PDI di bawah kepemimpinan Suryadi pada waktu itu, dan PDI Pro Mega, yang mana PDI ini adalah komponen partai yang tegak lurus, loyal, dengan tetap mengacu pada ketua umum partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Dinamika ini dengan segala macamnya tidak perlu kita jelaskan secara detail, sehingga sampai akhirnya puncaknya adalah peristiwa 27 Juli. Peristiwa 7 Juli itu barangkali merupakan the turning point, titik balik daripada kebangkitan PDI mestinya pada waktu itu. Karena ternyata setelah peristiwa 27 Juli ini menjadikan sebuah kesadaran dari kelompok-kelompok yang kita sebut dengan pro-demokrasi. Jadi tidak hanya PDI saja, tapi kelompok-kelompok pro-demokrasi, baik itu profesional muda, mahasiswa dan sebagainya, yang mana pada intinya sudah sangat gerak dan ingin adanya sebuah perubahan rezim.
Inilah yang kita kenal pada tahun 98 dengan gerakan mahasiswa dan juga teman-teman PDI juga ikut, PDI Pro Mega tentunya. Sehingga pada tanggal 21 Mei, Pak Harto lengser ke Prabon. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan itu mulai ditandai adanya kita sebut dengan era reformasi. Setelah 98 terjadi pergantian kepemimpinan nasional, sehingga pemilu yang mestinya setelah 97 mestinya itu 2002. Ada pemilu yang dipercepat tahun 99, pemilu era pertama direformasi, dan pada waktu itu PDI sudah berubah menjadi PDI Perjuangan di bawah pimpinan Bu Mega, menjadi salah satu peserta pemilu. Dan kita mencatat bahwa pemilu pertama di era reformasi tahun 99 pemenangnya adalah PDI Perjuangan. Kemenangan ini memang tidak bisa kita pertahankan karena 2004 kita mengalami kekalahan, 2009 kita juga masih mengalami kekalahan, dan alhamdulillah 2014 inilah kita mengalami kejayaan kembali. Kita telah sepakat bersatu. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan dinamika partai hari ini yang begitu panjangnya? Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudaraku semua, para kader-kader partai, terutama di Banyumas ini, bahwasanya Banyumas punya kesejarahan juga dalam perspektif PDI Perjuangan. Awal kita melakukan pergerakan untuk melawan kedoliman Orde Baru pada saat PDI di bawah kepemimpinan Ibu Megawati itu dikuyo-kuyo. Pada saat itu di Banyumas ini ada teman-teman yang bergabung dengan PDI Pro Mega. Pada saat itu kan PDI Pro Mega masih dianggap oleh pemerintah ilegal, yang diakui hanya PDI Suryati. Nah, tentunya disinilah dalam perkembangan di lapangan terjadi gesekan-gesekan. Nah, kita mendapat support dari para mahasiswa, terutama yang dikomandani oleh Jarod Setioko. Pada saat itu dia masih mahasiswa, mendorong kepada kami untuk melakukan sebuah gerakan atau dukungan moral terhadap kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat itu, karena di Jakarta itu kita mendapat tekanan yang sangat luar biasa. Lah, awal Mei itu kita mulai ketemu dengan Mas Jarod Setioko. Kita mulai gabung antara mahasiswa dan pergerakan dari PDI yang pro dengan Megawati Soekarno Putri. Ini diawali dari unsur. Teman-teman mau membuat gerakan simpati terhadap Mega dan kawan-kawan karena teman-teman menganggap ini bagian dari penindasan kebebasan untuk berserikat. Waktu itu kan memang isu kebebasan berserikat jadi isu utama di gerakan mahasiswa, karena zaman Orde Baru kan memang sangat dibatasi. Saya tidak tahu dari awalnya, kemudian saya tahunya mereka mau membuat gerakan seperti itu, diawali dengan diskusi tentang fenomena PDI waktu itu yang terpecah, disemangati juga dengan
selain itu tadi ada semangat untuk membuka ruang kebebasan berserikat, itu juga teman-teman punya semangat untuk mulai bergeser ke gerakan rakyat. Sampai melakukan sebuah petisi, menyampaikan petisi aspirasi kepada DPRD Kabupaten Banyumas. Sampai-sampai di situ juga banyak penghadangan dari pihak pemerintah Orde Baru melalui militer. Mogok makan waktu itu diakhiri dengan aksi turun ke jalan sampai ke alun-alun. Nah, disitulah saya mencoba menghentikan. Menghentikan teman-teman yang sudah turun ke jalan. Begitu sampai di lapangan Banjar Kembar, saya kejar sampai ke sana. Saya cegah teman-teman. Saya bilang ke teman-teman, ini aksi radikal ini. Saya nggak sepakat. Tolong kalau bisa dihentikan. Saya bilang seperti itu ke Korlap waktu itu. Korlapnya saya ingat betul ada Jarod dan Ecer. Tapi mereka tetap malah menganggap saya tidak berpihak lah ke mereka, karena berusaha mencegah. Nah, akhirnya saya hanya bisa mengamankan biar tidak terjadi kerusuhan, karena sebetulnya itu yang diinginkan oleh aparat. Sampai saya ditarik oleh salah satu Intel Polrem, dia bilang ini sudah gerakan rakyat, sudah politik praktis ini, kamu harus bertanggung jawab. Secara spontan saya bilang, oh enggak, nanti dulu, ini gerakan mahasiswa yang berada di depan untuk kepentingan rakyat. Dalam keadaan terdesak mungkin ya, saya jadi spontan seperti itu. Saya bisa menghindar sampai ke alun-alun. Kemudian di alun-alun saya kaget lagi karena saya ditodong untuk orasi. Kita melakukan gerakan terus-menerus. Sulit untuk diprediksi kita akan jadi apa, kita akan menang atau tidak, karena itu perkembangan politik yang sangat luar biasa. Karena kita di bawah tekanan militer, di bawah tekanan Orde Baru, kita sulit untuk memprediksi bahwa kita akan mendapat peluang atau akan menang. Saat itu juga kita mau melakukan sebuah pembentukan DPC Promega pada saat itu. Ternyata kita kesulitan karena ada 3 pos yang akan kita lakukan untuk melakukan sebuah konsolidasi. Ternyata di Jalan Gereja tempatnya Desni sudah dijagani oleh militer. Akhirnya kita lari ke tempatnya Bu Wasita di Karanglepas. Kita juga dijagani oleh militer. Terus kita tunda kegiatan itu. Akhirnya esok harinya pada bulan Juni kita melakukan sebuah konpercapsus, yaitu bisa melahirkan suatu kepemimpinan atau kepengurusan DPC Promek yang dikomandani yaitu Bambang Haryanto Fahrudin selaku ketua DPC dan Desni selaku sekretaris dan seterusnya. Pertemuan di Desa Jipang di mana Pak Kasim di situ membentuk DPC Promega karena panas, kuping teman-teman panas mendengar adanya Kongres Palu itu tahun 96 Mas. Kongres Palu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu pun masih tetap kucing-kucingan. Setiap mengadakan rapat partai tetap masih diintai ataupun masih dipantau oleh pihak aparat. Di sini bukan hanya aparat kepolisian, tapi justru aparat TNI. Pengalaman yang tragis itu pada saat kita itu setelah lolos dari pengawasan pemerintahan Orde Baru, kita bisa konverjapsus di tempat rumahnya Bapak almarhum Kasim di Jipang. Itu setelah itu kita lolos, tapi setelah pasca itu kita melakukan kegiatan Pak yang
pertama kita digerebek itu di rumahnya Bapak Sabin Sunjoyo almarhum di Wetan Stasiun Raya. Mau rapat dalam rangka mau dari PDI Pro Mega. Assalamualaikum. Bubar. Jebret-jebret, langsung tendang. Itu betul-betul sejarah Pak Kirsa pada saat itu seperti itu. Sampai digerebek, didaguda kan melayu kata orang. Ya nggak kayak gitu, ya aku sih ngisin, aku kepayu-payu udah beli najo. Terus kita di Kepunsen di tempatnya almarhum Pak Parto juga digerebek. Itu ada 3 kali yang tragis. Yang rapat itu hanya 15 orang, tapi hadir tentara itu sampai 2 truk. Terus yang kedua itu di Jatilawang kita digerebek. Saya menerima laporan dari staf saya dari Intel bahwa PDI Pro Mega akan mengadakan rapat gelap. Pada saat itu masih rapat gelap karena masih ilegal, belum diakui, di kediaman Bapak Diwasikun. Nah, perintah saya setelah saya terima laporan, saya suruh cek, Intel cek, dan Ramil cek, benar ada dan oke, saya perintahkan koordinasi dengan Kapolsek supaya dikepung dulu, jangan dibubarkan, jangan diapa-apakan, dan tidak ada aparat yang masuk, hanya di luar rumah, tutup, orang masuk nggak boleh, orang keluar nggak boleh, kepung. Ya, gabungan dari Koramil dan Polsek. Kemudian setelah mereka melaporkan sudah dikepung, saya datang pakai preman. Saya masuk ke kediaman Pak Haji Wasikun dengan menggunakan bahasa basi orang timur lah, kan saya kenal sama beliau Pak Wasikun. Salaman, saya katanya ada apa Pak Wasikun? Ya biasa Pak Wasikun senyum terus. Tolong Pak Wasikun, jangan ada yang bergerak, tetap duduk di tempat sampai menunggu aparat dari Polres datang untuk dibawa ke Polres. Ya biasa Pak Hadi Wasikun orangnya kan begitu, senyum-senyum, tapi kegiatan jalan terus. Sehingga kita terus melakukan sebuah perlawanan. Pagi-pagi saya mendapatkan informasi bahwa PDI Pro Mega akan menggagalkan kampanye akbar yang hari terakhir pada saat itu. Langsung saya perintahkan kepada seluruh dan Ramil agar koordinasi dengan ketua-ketua yang tingkat kecamatan PDI Suryati, seluruh peserta kampanye terserah bagaimana caranya menggunakan kode peniti di leher sebelah kanan. Itu yang diboleh ikutkan kan PDI Suryati, sehingga tentunya PDI Pro Mega tidak mengadakan kampanye. Lah kita kan akan menggadang karena tidak cocok dengan PDI itu. Lah ternyata dari PDI Suryati dikasih tanda peniti. Peserta kampanye yang tidak menggunakan peniti tangkap, bawa ke Polres. Nah orang-orang PDI Suryati besok mau diadakan kampanye di Banyumas. Paginya ternyata betul di lapangan saya ketemu Pak Hadi Wasikun, ketemu Pak Koyo, tersebar di beberapa titik. Karena tanda peniti itu yang menjadi tanda Pro Mega dan Pro Suryati, akhirnya teman-teman pada ditahan di Korem. Tapi akhirnya sih keluar malamnya. Tapi tidak sedikit pun kita takut dan ancaman apa-apa tidak dihiraukan. PDI Pro Mega yang ada waktu itu kurang lebih 14 orang, jadi Pak Hadi Wasikun, Mas Bambang, Bu Wasito, Pak Koyo, itu militansinya sangat saya hargai. Kayaknya sulit untuk zaman sekarang mencari orang-orang seperti beliau. Ya masih ada, cuma agak sulit mencari orang yang militansinya seperti itu tuh. Karena apa? Pada saat itu PDI Pro Mega masih belum diakui pemerintah, tetapi beliau sudah mengorbankan tenaga, mengorbankan materi, dan semuanya saya kira dikorbankan untuk kepentingan ideologi beliau dan untuk mendukung Bu Mega. Saya sangat menghargai militansi beliau itu. Memang Banyumas terkenal dengan gudangnya PDI Pro Mega. Sampai-sampai kita melakukan sebuah negosiasi terhadap DPC Pro Suryati
yaitu kita untuk minta kantor atau sekretariat di jalan biasa. Itu juga berjalan alot sehingga kita sampai ketemu dengan pihak berwajib. Pada saat itu Kakan Sospol. Pada saat itu Kakan Sospolnya itu Pak Sugeng, Mayor Sugeng. Nah, ternyata diperbolehkan kantor DPC Adiaksa yang semula dipakai untuk kegiatan DPC Suryadi, ternyata bisa diambil alih oleh kita DPC Promek akhirnya untuk sebuah pos pergerakan, sehingga ada pemilu 97 kita juga mempersiapkan 40 kader terbaik dari DPC, dari kader PDI Promek untuk diajukan menjadi calon legislatif untuk mengikuti pemilu 97, sampai kita menyampaikan di kantor KPU, kita dikawal oleh militer sehingga sampai ke KPU diterima, tapi tidak diproses. Ternyata pemilu kita tidak ikut pemilu, sehingga kita melakukan sebuah gugatan terhadap DPC Suryadi di kantor pengadilan sampai berapa kali kita sampai selesai, kita tetap dikalahkan dari pihak sana. Jadi kita tidak bisa mengikuti dan dianggap gerakan kita itu ilegal atau dianggap makar atau dianggap melawan penguasa Orde Baru pada saat itu. Tapi kita tetap melakukan gerilya terus sampai pertemuan tidak boleh di fasilitas umum, kita melakukan kegiatan di rumah orang. Kalau kita ketahuan digerebek oleh pihak penguasa, kita bisa pertemuan di pinggir kali, sampai pernah lekor nang Suketan loh, akhirnya urunan 10 ribuan buat model rapat di Gunung Serandil. Kok kamu muter-muter loh ke Bali? Takut di Serandil. Pada saat itu kita akhirnya melahirkan sebuah keputusan atau kesimpulan bersama. Pada saat itu kita tetap melakukan sebuah gerakan sehingga sampai kita mendapat pengakuan dari pemerintahan Orde Baru, karena pemerintahan Orde Baru pada saat 98 itu tumbang, sehingga kita bisa mengikuti pemilu tahun 99. Kita dengan gigih berjuang Jakarta sampai Banyumas, sehingga dari Sabang sampai Merauke kita bisa mengikuti pemilu 99. Ternyata partai kita menjadi pemenang. Kalau sekarang teman-teman yang ada di Banyumas, baik junior maupun yang ada sekarang maupun senior, mestinya kita harus paling tidak itu, menurut bahasa Bung Karno itu kan mikul dhuwur mendem jero. Ya paling ora pejuang-pejuang itu diakui lah atau ditengeri. Kita tidak ingin ditempatkan pada tempat yang apik atau tempat yang bagus, tapi paling tidak ada sebuah pengakuan sebagai awal, titik awal kita itu berjuang sampai partai ini menjadi besar dan diakui oleh masyarakat, sehingga kita sekarang menjadi partai pemenang. Orang tua kita terdahulu, para senior, para sesepuh, itu diibaratkan mereka sedang membuat satu bangunan rumah di Kabupaten Banyumas, dan bangunan rumah tersebut itu sudah ada sekarang. Rumah yang cukup besar, rumah yang megah, dan kita ada di dalamnya. Saya hanya berharap bahwa kemenangan yang bisa diraih hari ini itu bisa kita syukuri, bisa kita refleksikan secara lahir batin. PDI Perjuangan di Kabupaten Banyumas itu cukup besar. Kita tidak bisa membesarkan partai ini sendiri. Jadi kesimpulannya kita harus bersama-sama, harus bergandengan tangan. Jangan sampai satu dengan yang lainnya itu saling menjelek-jelekan, kemudian negatif thinking. Kita akan selalu mengingat tentunya bahwa pada masa-masa lalu
di dalam proses perjuangan dan dinamika partai itu banyak sekali hal-hal besar yang sudah terjadi, baik itu pengorbanan para tokoh-tokoh partai, kader-kader partai, begitu banyak tantangan, hambatan, tekanan, dan resiko-resiko politik dan seterusnya yang dihadapi, sehingga dengan rasa syukur dan rasa reflektif itu kita akan selalu menghargai bahwa ada pejuang-pejuang partai yang sudah berkorban sedemikian besar untuk eksis dan besarnya partai ini, sehingga hari ini kemudian kita bisa mendapatkan kemenangan. Nanti yang akan bertepuk tangan itu di luar. Kita malah pastinya sudah bisa menikmati, kita malah sibuk dengan apa itu rebutan sesuatu yang nggak penting, supaya PD ini menjadi besar. Kalau kita yang nempatin sudah ribut sendiri, kemudian sikapnya juga tidak bisa menjadi toladan di luar, apalagi meneruskan orang tua kita. Ya, orang tua kita pasti akan malu. Apa yang akan dibanggakan? Mereka susah payah, kita sekarang tinggal masuk malah mau merusak. Harapan yang paling besar sesungguhnya secara politik dan juga ideologi, bahwa PD Perjuangan harus bisa menempatkan dirinya sebagai partai besar, partai pelopor yang bisa menjadi rumah besarnya kaum marhen, rumah besarnya mayoritas rakyat Indonesia. Saya pribadi pun akan menangis kalau kita ini menjadi bagian perusak rumah kita sendiri. Generasi yang seangkatan dengan saya untuk ambil bagian mewarnai rumah kita, membesarkan rumah kita, menjaga rumah kita menjadi rumah yang indah, menjadi rumah yang nyaman ditempati oleh kita, bahkan kita ajak orang lain, buat mereka menjadi tertarik untuk masuk ke dalam rumah kita, yaitu rumah besar PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas. Berjuang untuk satu tujuan mulia, mencapai Indonesia. Kalau saya untuk berkilas ke belakang, ya, bahwa perjuangan ini adalah perjuangan yang cukup melelahkan, cukup panjang, tetapi saya tetap yakin bahwa dengan solidnya PDI Perjuangan, saya yakin bahwa semuanya bisa kita raih. Di mana proses menjadi PDI Perjuangan ini cukup panjang, mulai dari PDI Segi Lima sampai dengan PDI Promega sampai dengan PDI Perjuangan, di mana pada saat itu memang saya statusnya sebagai PNS, tetapi saya sudah terlibat secara aktif di PDI Perjuangan, dan sampai dengan hari ini ternyata saya masih diberikan kesehatan, keselamatan yang akhirnya bisa diantar oleh teman-teman untuk memimpin Banyumas. Dan besar harapan kami bahwa apa yang menjadi ikon untuk PD Perjuangan, bahwa kita berjuang untuk rakyat kecil, untuk kelompok marhain, bahwa kita berjuang untuk kesejahteraan rakyat, dan akan kita buktikan dari waktu ke waktu, sehingga harapan kami pada tahun 2018, di mana akhir dari masa jabatan kita ini semuanya sudah bisa kita wujudkan di Kabupaten Banyumas. Kemenangan yang sudah kita dapatkan hari ini, kita punya presiden, kita punya anggota DPR yang paling banyak, mutlak. Kalau kita mengacu kepada Jawa Tengah saja, ada 29 kabupaten kota di mana PDI Perjuangannya adalah menang. Kita ingin agar kemenangan ini jangan kemenangan yang seumur jagung, kemenangan yang sesaat, tapi kemenangan harus dijaga. Dijaga apa? Dijaga marwahnya, dijaga kehormatannya, supaya kita tetap bisa menang sampai nantinya, menjadikan target jangka panjang kita bahwasanya pada saat Indonesia merayakan tahun emas kemerdekaan di 100 tahun yang akan datang, HUT ke-100 Indonesia akan datang, itulah pada saat ini Indonesia masih dipimpin oleh PDI Perjuangan, di mana presidennya juga masih dari PDI Perjuangan, sehingga kita yakini bersama bahwasanya PDI Perjuangan satu-satunya partai yang tidak berorientasi untuk merebut kekuasaan semata-mata, tapi adalah sebuah partai
yang sudah mendeklirkan dengan jargon berjuang untuk kesejahteraan rakyat itu benar-benar bisa mewujudkan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwasanya memaknai politik itu sebagai mendengar suara rakyat, politik itu adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat, ini benar-benar harus bisa merasuk pada seluruh kader, baik yang ada di eksekutif, baik yang duduk di legislatif, untuk bisa menyengkuyung bersama-sama sehingga kesejahteraan rakyat yang ini merupakan cita-cita daripada pendiri bangsa ini, founding fathers kita, di mana sebetulnya kemerdekaan itu hanya sekedar jembatan empat untuk menjadi kesejahteraan, dan hari ini belum tercapai. Kita harapkan di bawah kepemimpinan PDI Perjuangan, di mana legislatifnya kita menang mutlak, di mana presidennya juga dari PDI Perjuangan, kesejahteraan dalam arti yang sebenarnya benar-benar bisa akan kita wujudkan. Sehingga sekali lagi kita ingin bahwasanya perjalanan partai yang cukup panjang ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah hal yang sifatnya sentimental, nostalgia, ataupun cuma sekedar euforia, tapi lebih daripada itu kita harus bisa meresapi secara substansi. Sekali lagi, meresapi substansi apa itu? Saya katakan bahwasanya kita harus kembali kepada jati diri partai kita, di mana PNI didirikan itu bukan untuk merebut kekuasaan, tapi PNI didirikan adalah bagaimana untuk mewarnai kemerdekaan. Dan karena hari ini kita sudah merdeka, tentunya bagaimana PDI Perjuangan tidak hanya mengisi kemerdekaan saja, tetapi pada saat kita mengisi kemerdekaan, karena hari ini kita merdeka, ada sebuah kerja lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita bagaimana kita mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang sudah kita deklirkan sebagai jargon partai lewat kongres ketiga di Denpasar tahun 2010 yang lalu, bahwasanya tema besar daripada PDI Perjuangan adalah berjuang untuk kesejahteraan rakyat, sehingga kesejahteraan rakyat itu harus benar-benar kita wujudkan lewat perjuangan kader-kader kita, baik yang ada di legislatif, baik yang ada di eksekutif, sehingga manakala kesejahteraan rakyat ini benar-benar bisa kita wujudkan, insya Allah percayaan masyarakat pasti akan senantiasa tertambat hatinya kepada partai yang namanya PDI Perjuangan ini.